Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur dan memperbanyak syukur kita atas banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang masih kita rasakan, alhamdulillah, tanpa upaya yang berarti kita dapat berkumpul kembali di live session ANB Academy pada malam hari ini, yang insya Allah akan membahas untuk mata kuliah fikih ibadah 1, 2, dan 3 yang insya Allah akan dibersami oleh guru kita, yaitu Ustadz Ahmad Ansori LC MAG Hafizullah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman semua, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ya untuk tanya jawab ANB Academy untuk fikih ibadah, Masya Allah, yang mana pertanyaan dari fikih ibadah ini sangat banyak ya, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk Ustadz terutama untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman. Dan sebagaimana biasa nanti kita membahas dulu pertanyaan yang disampaikan teman-teman dari via Google Formulir. Barangkali nanti masih ada sisa waktu, kami persilahkan mungkin barangkali untuk 1 atau 2 penanya via Zoom nanti bisa tanya secara langsung atau bisa di kolom chat insyaallah. Dan alhamdulillah telah bergabung pula di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Ahmad Ansori. Izin kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, Ustadz, langsung saja ya Ustadz, kami bacakan pertanyaan dari teman-teman. Baik, sebelum kami bacakan, izinkan kami untuk mengingatkan diri kami pribadi dan juga teman-teman semua. Untuk yang pertama, marilah kita menghadirkan niat kita dan kita jaga niat kita. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah, untuk menghilangkan kejahilan untuk dari diri kita dan dari diri orang lain, dan juga niat-niat yang baik lainnya. Silahkan teman-teman untuk bisa meniatkan. Kemudian yang berikutnya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Baik, langsung kami bacakan pertanyaan dari teman-teman semester 1 terlebih dahulu ya Ustaz. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, lebih utama mana ketika kita safar yang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengqadha atau menjamak sholat, namun sebenarnya kita masih bisa berhenti untuk menepi dan sholat sesuai dengan waktunya? Mohon penjelasan dan arahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Jadi bagaimana antara menurut safar sholat atau yang normal? Baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yu'fada al-fasahu kama yaqrabu Inna Allah yuhibbu an yu'fada al-fasahu kama yaqrabu Sesungguhnya Allah itu senang jika keringanan-keringanan yang ditawarkan itu diambil, jika keringanan-keringanan yang ditawarkan itu diperhatikan atau diamalkan, sebagaimana Allah membenci saat maksiat-maksiatnya itu didatangi. Berdasarkan hadis ini, maka mengambil rukhsah dalam keadaan-keadaan yang memang syariat memberikan rukhsah itu lebih utama daripada melakukan ibadah secara normal seperti dalam safar, puasa dan puasa sholat. Ini juga menjalankan Baik, Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Afwan Ustaz, sebelumnya izin ini Ustaz, barangkali mikrofonnya bisa lebih didekatkan Ustaz, karena qadarullah sedikit kurang jelas Ustaz. Oke. Sekarang sudah jelas belum? Sudah lebih jelas Ustaz. Coba izin Ustaz cek sound sekali lagi Ustaz. Kita jelaskan lagi. Coba cek sound Ustaz. Suara sudah jelas? Oh sudah Ustaz, alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustaz, Afan, izin saya lanjutkan Ustaz untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat izin bertanya, apakah air mineral dalam botol yang di dalamnya ada remahan biskuit masih tergolong tohur karena airnya sudah tidak sejernih awal? Dan juga bagaimana hukum dari suatu air yang di dalamnya tercampur dengan daun namun tidak mempengaruhi warna air tersebut? Jazakumullah khairan, Ustaz. Selama benda suci yang bercampur dengan air suci itu tidak mendominasi nama air, maka air tersebut berstatus sebagai air suci dan mensucikan. Ya, inilah kaidah untuk mengetahui status air suci yang tercampur benda yang lain, apakah dia masih bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, dan dengan catatan benda ini adalah benda yang suci ya. Ya, jadi selama benda suci tersebut tidak mendominasi nama air, maka tetap bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau sudah mendominasi nama air, maka dia tidak bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Biskuit ya, masuk ke dalam botol air mineral, maka selama air itu tetap disebut air, bukan biskuit, nah berarti benda asing yang mencampuri belum mendominasi, sehingga kalau mau dipakai untuk wudhu diperbolehkan. Kemudian air yang terkena daun atau lumut atau yang lainnya ya, atau benda yang lain yang masih suci, ya selama masih disebut air bukan daun gitu, maka tidak mengapa. Contoh kasus yang telah mendominasi adalah air putih yang tercampur teh, maka disebut teh. Air putih murni dicampuri kopi, disebutnya kopi, bukan lagi air. Ini kalau sudah sampai pada tahap ini, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Di antara fardu wudu yaitu membasuh 4 anggota tubuh, yaitu wajah tanpa harus kumur dan hirup air, tangan sampai siku, kepala dan kaki sampai mata kaki. Bagian kepala apakah harus sampai telinga atau asal sudah basah sedikit di bagian kulit kepala area tumbuhnya rambut itu sudah termasuk sah? Mohon arahnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Bagian mengusap bagian kepala. Jadi mengusap bagian kepala itu termasuk sampai telinga. Karena Nabi SAW mengatakan oh iya, baik, siap. Sebentar Ustaz. Afwan Ustaz. Ustadz Ahmad Ansari Afwan sudah bisa ini Ustadz? Baik. bukan ya. Ya, mengusap kepala itu wilayahnya dari mana ke mana? Mengusap kepala itu dari tumbuhnya rambut bagian dari sini ya, sampai ke belakang. Kemudian nanti ditarik ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Nah, itulah satu usapan sempurna untuk kepala. Ya, jadi area ketengkorak kepala ini. Kemudian setelah itu langsung menyambung ke telinga tanpa harus mengambil air baru. Karena telinga itu bagian dari kepala. Nabi SAW mengatakan wal udhunani minar ras. Dan kedua telinga itu termasuk daripada kepala. Ya. Baik. Ini perlu dicatat ya. Itu diperhatikan bahwa yang wajib diusap itu adalah tengkorak kepala bukan rambut. Sehingga bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang tidak harus ditarik dari depan ke belakang sampai ujung rambut, tapi cukup seluas area kepalanya, ya, kolom kepalanya. Kemudian langsung nyambung ke
Seperti itu. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Izin Ustaz, suaranya agak turun lagi Ustaz. Apakah bisa diperbaiki lagi Ustaz? Afan. kita akan ke mulut. Baik Ustaz. Seperti ini jelas ya. Coba lagi Ustaz. Afan Ustaz. Cek suara Jelas Ustaz. jelas. Jelas. Kok masih ada gema-gema? Tapi iya Ustaz, masih ada gema Ustaz. Saya sudah connect. Cek. Jelas? Jelas Ustaz. Bismillah. Berarti saya pegang gini ya. Baik Ustaz. Semoga tidak memberatkan jenengan Ustaz Afan ya Ustaz. Ya. Insyaallah. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah minyak pijat menghalangi air wudhu? Mengingat minyak tidak bisa menyatu dengan air. Kadang sudah dicuci menggunakan sabun pun masih terasa sifat minyak yaitu licin. Sementara biasanya ketika pijat itu dalam kondisi kurang fit sehingga tidak nyaman terkena air. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Minyak itu menghalangi air. Minyak itu menghalangi air, tidak bisa bersatu dengan air. Sehingga bisa menyebabkan wudhu itu tidak sah. Karena dia menghalangi sampainya air pada tubuh. Kalau sudah mendekati waktu sholat atau sudah di waktu sholat, ya setidaknya pada area-area yang jadi menjadi anggota wudhu itu dibersihkan pakai sabun supaya hilang pengaruh minyaknya ya, supaya zat minyaknya itu hilang. Seperti kaki atau tangan gitu kan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Afan Ustaz, apakah ada headset Ustaz? Mungkin Ustaz barangkali ada. Qadarullah suaranya kurang jelas Ustaz. Banyak teman-teman yang bisa dibilang tidak mendengar suara Ustaz. Yang lain ya. Yeah. Afan, bagaimana Ustaz? Beralih ke laptop ya. Boleh Ustaz. Insya Allah kami tunggu Ustaz. Jelas. Iya Ustaz. Kalau Ustaz ada headset lagi Ustaz atau yang lain Ustaz? Malah nggak jelas. Jelas itu orang jelas. Atau bisa dicoba langsung dari laptop Ustaz tanpa menggunakan mikrofon, bagaimana Ustaz? Afan ini Ustaz, qadarullah suaranya ini Ustaz menggema-gema gitu Ustaz. Kalau laptop saya sudah saya akses qadarullah masih belum jelas Ustaz. Laptop saya dikasih akses biar aman sensor. Oh, ada satu lagi. Ustaz join pakai Zoom yang beda. Ya, silakan Ustaz. Sudah bisa untuk sudah kami jadikan khusus Ustaz, bisa dicoba lagi. Sudah jelas sekarang? Sangat jelas Ustaz. Laptop aja berarti. Insyaallah. Baik, sudah bisa apa tadi pertanyaannya? Sudah bisa kami mulai lagi Ustaz? Ya, kita mulai ya. Insyaallah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari teman-teman. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah sah wudhu kita ketika jumlah basuhan tidak sama antara anggota wudhu yang satu dengan yang lain? Misalkan tangan kanan 1 kali, tangan kiri 3 kali, wajah 2 kali dan seterusnya. Dan apakah sah jika saat berwudhu kita selingi dengan aktivitas lain, semisal cuci tangan menggunakan sabun
menyiram lantai kamar mandi, menjawab pertanyaan dari dalam kamar mandi, dan semisalnya, atau harus kita mengulang dari awal Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Membasuh anggota wudhu tapi tidak seimbang. Ada yang sekali, ada yang totalnya. Hukumnya sah, tapi makruh. Ya. Kenapa? Karena Islam memerintahkan untuk adil. Adil kepada setiap keadaan. Bahkan kita dilarang untuk memakai satu sendal. Karena itu tidak adil kepada kaki. Ya, pakai sendal yang hukumnya mubah saja, kita diperintahkan adil, hukumnya makruh pakai sendal satu, apalagi dalam wudhu yang dia adalah perkara ibadah. Jadi lebih afdal disamaratakan. Kalau sekali ya sekali semuanya, kalau dua ya. Ini samaratakan ini artinya bisa dengan maksudnya apa? Tangan kalau yang kanan sekali, kiri sekali, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kaki sekali kanan, sekali kiri. Nah, seperti itu dalam setiap pasang anggota wudhu bisa sekali-sekali, atau dalam arti seluruhnya adalah dengan jumlah yang sama. Kemudian yang paling afdal tentu saja 3 kali. Ya, tapi hukumnya sah ya. Walaupun zigzag atau tidak sama, tetap sah hukumnya. Cuman kurang afdal. Kemudian menyelingi wudhu dengan aktivitas yang lain. Nah, selama mualah itu tetap bisa tercapai, meskipun ada aktivitas yang menyela, maka sah wudhu itu. Apa yang dimaksud dengan mualah? Mualah itu adalah berkesinambungan dalam membasuh setiap anggota wudhu. Ya, ukuran mualah itu adalah ketika membasuh anggota wudhu yang berikutnya, ya, maka anggota wudhu yang sebelumnya tidak kering. Ya, itu ukuran mualah. Ya, selama membasuh anggota wudhu yang berikutnya, anggota wudhu yang sebelumnya tidak kering oleh basuhan anggota wudhu yang tadi. Ya, mungkin dia aktivitas menyelanya adalah nyuci kamar mandi, dia tetap basah, tapi basahnya bukan sebagai air wudhu, tapi air yang lain, ya kan? Air yang statusnya bukan air wudhu, air yang lain. Maka mengukurnya gimana tuh? Mengukurnya adalah menggunakan budaya, kebiasaan. Kira-kira ya kalau sampai bersihin kamar mandi sampai 1 jam 2 jam baru lanjut kaki, ya itu saya rasa sudah kering secara budaya atau kebiasaan. Nah, itu ukurannya ya, boleh menyela wudhu dengan aktivitas di luar wudhu, tapi berkesinambungan atau mualah itu tetap tercapai, yaitu jangan sampai basuhan anggota wudhu yang sebelumnya itu kering ya ketika membasuh anggota wudhu yang berikutnya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika darah istihadah membatalkan wudhu, bagaimana jika darahnya mengalir deras? Apakah ada rukhsah? Dan bagaimana status darah istihadah tersebut? Apakah disamakan dengan haid yaitu najis? Dan apakah harus selalu ganti pembalut setiap sebelum sholat wudhu? Dan apakah orang yang istihadah ini setiap akan sholat diwajibkan untuk berwudu dan membersihkannya terlebih dahulu Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Keluarnya darah istihadah itu termasuk rukhsah atau keringanan. Apalagi keluarnya deras ya. Karena susah bagi seorang wanita untuk menghindari. Jadi luar kendali seorang wanita ya mendapatkan rukhsah. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya adalah keluarnya darah istihadah itu tidak membatalkan wudu. Nah, selama masih berada dalam satu waktu sholat. Nah, itu rukhsahnya. Kalau sudah keluar waktu sholat maka batal. Yang membatalkan adalah keluarnya waktu sholat, bukan istihadahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, kalau nggak salah Ummu Salamah. Jadi itu rukhsahnya. Apakah harus selalu ganti pembalut setiap sebelum berwudu? Tidak. Ya, tentu ganti pembalut. Ganti pembalut, dibersihkan kemaluannya, ya.
kemudian berwudu. Nah, ini berlaku setiap masuk waktu sholat. Nah, gitu ya. Kemudian Ustadz repot nih kalau setiap mau masuk waktu sholat mau wudu ganti pembalut ini agak repot, Ustadz. Repot. Ya sudah. Coba dulu. Coba dulu. Kalau repot, ya sudah. Pakai jamak suri, pakai konsep jamak suri. Apa jamak suri? Jamak suri itu jamak tapi seakan-akan tidak jamak. Jamak suri. Makanya suri itu artinya fata murja. Ya. Maksudnya jamak suri itu seperti apa toh? Ya. Anda mengakhirkan sholat, dikerjakan di akhir waktu dengan satu wudu. Kemudian begitu masuk waktu sholat berikutnya, Anda langsung sholat yang berikutnya tanpa harus mengulang wudu. Nah, itu namanya jamak suri. Contohnya, ya, contohnya sholat zuhur dan asar. Anda mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur jam 2:30 kurang. Sekarang kan adzan asar kan 2:30 ya. Misalnya jam 2:30 kurang 5 menit atau kurang 10 menit Anda baru sholat asar. Begitu jam 2:30 adzan asar, Anda langsung sholat asar. Itu namanya jamak suri, cukup dengan satu wudu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ada yang terlewat ya Mas ya? Apakah darah istihadah itu najis ya? Najis. Oh, iya, darah istihadah itu najis. Jadi harus dipastikan tidak tercecer di lantai, tidak mengalir ketika sedang sholat, ya, dia najis. Makanya harus pakai pembalut. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita lanjutkan ke semester 2 Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa hukum melamakan sujud terakhir sebagai imam sholat berjamaah di masjid Ustaz? Jazakumullah khairan. Hukum melamakan sujud terakhir. Kalau meyakini bahwasanya ini ada keutamaan tertentu, maka ini bisa masuk dalam bid'ah. Ya, kalau ini meyakini ada keutamaan tertentu, ini bisa masuk dalam bid'ah karena tidak ada dalilnya. Tapi kalau ini terjadi secara natural, kebetulan ingat doa-doa itu, ingat-ingat hajat ketika akhir sholat, baru ingat hajat ini, hajat itu, ya nggak apa-apa. Dan itu tidak menjadi rutinitas. Kalau jadi rutinitas, butuh dalil. Kalau natural sesekali, ya sesuatu yang tidak disengaja, nggak apa-apa. Nah, jadi tidak sesuai sunnah sujud terakhir kemudian dilamakan. Apalagi dia sebagai imam. Imam itu di belakangnya ada makmum. Kalau makmumnya sudah tua, makmumnya yang tensinya tinggi misalnya, punya vertigo, itu kalau sujudnya terlalu lama mungkin akan merepotkan. Sementara imam itu dituntut untuk bersikap lembut, bersikap kasih sayang kepada makmumnya. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang melamakan sholatnya ketika menjadi imam. Kemudian jamaah pada protes kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, inna minkum munaffirun. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang bikin lari masyarakat dari kebenaran. Nah, membuat pengalaman yang tidak baik mereka kepada kebenaran. Nah, jadi tidak sesuai sunnah. Yang sesuai apa? Yang sesuai sunnah, lakukan sujud, rukuk, berdiri, secara iktidal, secara moderat, secara seimbang. Nabi SAW itu durasi sujud dan rukuknya selalu sama. Kalau rukuknya sekian menit atau sekian detik, maka sujudnya biasanya sekian detik juga, sama, relatif sama. Nah, gitu ya. Dan antara sujud pertama dan akhir, rukuk pertama dan juga sampai rakaat terakhir relatif sama. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada seorang Ustaz yang menerangkan bahwa sholat qashar itu adalah wajib jika kita sedang safar. Kemudian bagaimana bila kita safarnya yaitu safar untuk umroh atau haji yang biasanya kita sholat di masjid
dan berjamaah semisal di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Ataukah yang dimaksud dengan wajib qashar ini, jika kita di masjid maka kita ikut imam di masjid, dan apabila kita sholatnya tidak di masjid maka kita mengqashar sholatnya? Mohon arahannya Ustaz dan penjelasannya. Jazakumullah khairan. Wajibnya mengambil rukhsah karena memang terjadi perbedaan pendapat ulama ya tentang mengambil rukhsah ini apa wajib atau afdoliyah, atau dia sebagai sesuatu yang afdol, lebih baik gitu ya. Ya, kami memilih yang wajib ya, kami memilih yang sunnah ya. Enggak apa-apa tuh Mas Yadino berbeda pendapat dengan kami ya. Insyaallah tidak apa-apa Ustaz. Apa ya, karena fikih ini luas ya. Ya, hikmahnya Islam ini menjadi agama yang selalu relate untuk dikaji. Oke. Kalau kami lebih condong kepada sunnah karena karena itu afdoliyahnya. Itu adalah lebih afdol mengambil rukhsah sebagai wajib. Jadi di sini ada perbedaan pendapat gitu ya. Sedang safar umroh dan haji ingin sholat di masjid dan berjamaah di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Ya monggo. Kalau memilih pendapat yang wajib ya maka sholatnya ya silahkan di jamak ya. Atau di qasharnya berarti disesuaikan rakaatnya. Masuk bergabung bersama imamnya disesuaikan rakaatnya. Rakaat ketiga atau keempat misalnya untuk sholat yang 4 rakaat. Ya memang rukhsah hanya sholat 4 rakaat ya. Misalnya masuknya ke rakaat ketiga dan keempat. Itu kalau ingin sholat di Masjid Nabawi bersama imam. Nah, kalau yang memilih sunnah ya silahkan sholat. Kalau memilih sunnah maka ketika bermakmum dengan seorang yang mukim maka ikut sempurna, bahkan oleh sebagian ulama dinilai wajib. Seorang musafir yang bermakmum dengan mukim, seorang yang mukim maka wajib itmam, wajib menyempurnakan sholat sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fikih muyasar, dalam kitab fikih muyasar ya. Nah itu wallahu a'lam ya, kalau saya lebih memilih itu hukumnya sunnah ya, mengambil rukhsah bukan wajib. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kami bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Untuk sholat rawatib yang dilakukan di masjid maka sudah jelas waktunya, yaitu sebelum atau setelah sholat. Kemudian bila kita ingin melakukan sholat rawatib di rumah, apakah waktunya sama dengan di masjid? Atau apabila kita tidak bisa sholat tepat waktu, misal ada selisih setengah jam, yang penting tidak terlewat dari waktu sholatnya, apakah masih boleh melakukan sholat sunnah rawatib tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan. Pada dasarnya ya sholat rawatib itu lebih afdal di rumah. Bahkan semua Baik, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman semua. Kita tunggu Ustaz. Semoga beliau segera bisa join kembali. Mungkin sembari mengingatkan pula bagi teman-teman bahwa sekarang sudah pekan ke 11 ya kalau tidak salah, atau pekan 12, saya agak lupa. Oleh karenanya sebentar lagi kita selesai pembelajaran di ANB Academy ya untuk semester ini, karena tinggal beberapa pertemuan, yaitu sampai pertemuan ke-16. Setelah itu kita lanjutkan untuk ujian akhir semester. Oleh karenanya kami mengingatkan bagi teman-teman semua, bagi yang belum mengerjakan kuis maupun menonton video dan juga PDF-nya, silakan untuk segera dituntaskan ya. Jangan sampai nanti kejar deadline di akhir atau kebut di akhir, karena khawatirnya nanti tidak efektif untuk secara pemahaman kita. Baik, Van Ustaz sudah bisa lanjut kembali Ustaz? Insyaallah. Baik Ustaz. Kita lanjutkan. Jadi pada dasarnya sholat sunnah rawatib itu lebih afdal di rumah ya, termasuk juga semua sholat sunnah.
Karena Nabi SAW mengatakan afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubat. Sebaik-baik sholat seseorang itu yang dilakukan di rumah kecuali sholat wajib. Ya. Kemudian tentang rentang waktu pelaksanaan sholat ba'diyah. Kalau sudah selisih setengah jam itu bagaimana? Ya, selama masih berada dalam waktu sholat tersebut ya, maka itulah waktu sholat rawatib. Artinya sholat rawatib ba'diyahnya ya. Gitu. Tapi ketika sholat rawatib itu semakin dekat dengan sholat wajib pelaksanaannya, maka semakin baik, semakin afdal. Ya, semakin jauh jaraknya, maka akan semakin kurang afdal. Lagi pula kalau terlalu menunda terlalu jauh, itu rentan lupa, gitu ya. Jadi sebaiknya bisa dilakukan setelah berpikir, kemudian bisa sholat rawatib. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah. Izin bertanya Ustaz. Apabila kita lupa yaitu tentang kurang atau lebih kita dalam sholat, kita diwajibkan untuk sujud syahwi. Kemudian bila kita sudah merasa bahwa sholat kita kurang atau lebih, dan kemudian kita lupa untuk sujud syahwi sampai akhir kita sudah salam dan zikir, kemudian hal apa yang harus kita lakukan Ustaz apabila lupa sujud syahwi? Jazakumullah khairan Ustaz. Afan Ustaz, suaranya belum ada Ustaz. Afwan. Oh, iya. Ya, yang namanya orang lupa dimaafkan, sholatnya tetap sah. Dan sujud sahwinya kapan? Ya, ketika dia ingat silakan sujud sahwi, kapanpun, dimanapun, baik di masjid atau sudah sampai rumah atau dimanapun, ketika ingat silakan langsung sujud sahwi. Kalau ternyata tidak ingatnya ya sudah berlalu berapa hari, ya silakan kapan ingat silakan sujud sahwi. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita sholat di masjid namun banyak kucing yang berkeliaran? Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Kucing itu kan termasuk yang disebut oleh Nabi innaha minat tawafina alaikum mutawafat ya. Binatang yang selalu menyertai orang ya. Binatang yang hidupnya berdampingan dengan manusia. Maka untuk jilatan kucing dianggap tidak najis, tapi kalau untuk kotorannya najis. Kotoran kucing itu hukumnya najis. Nah, kalau berkeliaran sekedar berkeliaran asalkan tidak buang kotoran ya tidak apa-apa, ya tidak masalah. Yang repot itu kalau buang kotoran ya, kencing misalnya. Tapi alhamdulillah ya, kucing itu binatang yang tertib. Kucing itu biasanya kalau buang air biasanya ya cari tempat ya gitu ya. Tapi kalau ternyata di masjid itu ada, di tempat yang akan kita gunakan sholat ada bau najis kucing ya, maka itu najis gitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib apabila masjid. Kemudian pertanyaannya, apabila masjid dekat rumah selalu azan telat 30 menit dan imam biasanya juga gerakannya terlalu cepat sehingga tidak bisa khusyuk, dan kemudian suami selalu mengajak sholat istri berjamaah di awal waktu zuhur karena jam istirahat kerja di jam tersebut, bagaimana seharusnya Ustaz yang benar? Apakah suami tetap sholat di masjid atau boleh berjamaah di rumah dengan istri? Jazakumullah khairan Ustaz. Meyakini bahwasanya sholat jamaah di masjid wajib ya wajib di masjid. Nanti kalau mau sholat jamaah sama istri di rumah maka sholat sunnah.
Artinya dia mengimami istri di rumah dengan sholat zuhur, tapi sholat zuhur yang kedua itu sebagai sholat zuhur yang sunnah, ya. Atau ya betul, sholat zuhur yang sunnah. Kalau dia mau sholat, kalau dia mau menggabungkan dua maslahat ini, yaitu pengen sholat di awal waktu plus menjalankan kewajiban, maka carilah masjid yang memungkinkan untuk mengakomodir atau mencapai dua kemaslahatan tersebut. Sholat di awal waktu hukumnya afdol, ya, sunnah lebih afdol. Sholat jamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Ada sebagian ulama yang menilai sunnah, ya. Di sini diyakini wajib. Nah, ya. Jadi seperti itu caranya. Silahkan cari masjid yang lain yang bisa mengakomodir antum mendapatkan keafdolan juga, yaitu sholat lebih awal di awal waktu. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke semester 3 Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya mengenai Jumat berkah Ustaz. Sekarang sedang marak bersedekah Jumat berkah. Apakah ada dalil khususnya Ustaz, atau yang benar seharusnya seperti apa untuk berkaitan dengan Jumat berkah ini? Dan bagaimana bersedekah dengan hari yang lain? Demikian Ustaz, mohon penjelasannya dan pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Baik, sebetulnya mengkhususkan sedekah di hari Jumat meyakini adanya keafdalan tertentu ketika seorang itu bersedekah di hari Jumat. Ini sesuatu yang diperdebatkan para ulama. Di antaranya yang memilih adalah Ibnu Qayyim, ya. Namun banyak ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada keafdalan tertentu ya untuk melakukan sedekah di hari Jumat. Dan saya condong pada pendapat itu, ya. Di antaranya yang memilih pendapat ini adalah Syekh Sulaiman Al-Ruhaili dan para ulama yang lainnya. Banyak ulama yang begitu. Jadi sebetulnya tidak ada dalil khusus yang memerintahkan untuk bersedekah di hari Jumat. Tapi kalau seorang mau bersedekah di hari Jumat karena bukan meyakini bahwasanya itu ada keafdalan tertentu, karena untuk menyatakan itu perlu dalil. Ya, sementara dalam hal ini wallahu a'lam tidak ada dalil. Ya. Selama bukan keyakinan terhadap adanya keafdalan tertentu pada hari Jumat untuk bersedekah, kebetulan ya karena memang momennya kalau Jumat tuh orang banyak berkumpul Jumatan sehingga bisa ngasih makan banyak orang, nah itu bagus, gak apa-apa. Karena semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari yang kita berikan, semakin afdol lah pemberian itu. Kalau motivasinya adalah itu bagus, gak apa-apa. Tapi kalau motivasinya karena meyakini hari Jumat itu memiliki keafdalan tertentu tersendiri, keistimewaan tersendiri dalam sedekah, nah ini Allah alam ini tidak tepat, ya, tidak tepat karena tidak ada Allah alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz mengenai hutang piutang. Orang tua saya meminjamkan sejumlah uang kepada adik saya sebesar 140 juta dengan harga emas waktu itu 1 juta. Dan adik saya berjanji akan membayarnya dengan cara menyicil setiap bulan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara perhitungan zakat mal orang tua saya? Apakah dihitung pada saat haul hartanya tersebut walaupun masih ada dihutang oleh adik saya dan belum lunas karena beliau membayarnya dengan cara mencicil, atau pada saat hutang tersebut sudah dilunasi oleh adik saya baru dihitung zakat malnya? Mohon arahnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Ini tergantung ya untuk berkaitan dengan zakat mal ini, ya. Tergantung jenis hutangnya ini, tergantung keadaan orang yang menghutang. Apakah orang yang menghutang ini termasuk orang yang
susah membayar atau orang yang mudah membayar. Ya, kalau dia termasuk seseorang yang mu'sir, mumatil, orang yang susah membayar, ini anaknya susah bayar. Mungkin susah bayarnya karena memang penghasilannya tidak cukup untuk mencicil setiap bulan, ya, memang miskin barangkali, atau pura-pura miskin. Ya. Setiap ditagih lari gitu ya. Banyak alasan misalnya. Ini berarti kan muasir. Ini namanya mumatil ya. Kalau sebetulnya dia mampu tapi kemudian dia beralasan terus, namanya mumatil. Dan matlul ghaniyun, menunda pembayaran hutang padahal dia mampu, itu kezaliman ya. Seperti yang disebutkan dalam Islam. Tapi kalau muasir itu yang susah, memang dia susah untuk membayar. Kalau seperti ini maka tidak wajib dizakati setiap tahun. Ya, tidak wajib dizakati setiap tahun. Tapi kalau yang menghutang itu tergolong orang yang mudah membayar, tertib membayar setiap bulannya, maka dimasukkan dalam hitungan zakat setiap tahunnya. Ya, dimasukkan dalam hitungan untuk menemukan nisab. Apakah harta kita ini sudah selesai, digabungkan penghitungan setiap tahun. Ya, Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan. Oh ya, sebentar, ada yang terlewat tadi. Oh ya, nah, baik, kalau Ustaz. yang mu'sir dan mumatil, yang susah membayar, maka zakatnya kapan? Kalau sudah dilunasi itu saja. Jadi setiap tahunnya tidak harus membayar zakat. Ya, anggap saja uang yang hilang. Tapi kalau nanti dibayar lunas, maka ketika itu mulai dihitung zakatnya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah perhitungan haul zakat selalu dimulai dari tanggal 1 Muharram? Jazakumullah khairan Ustaz. Tidak selalu dimulai tanggal 1 Muharram, tapi dimulai tanggal dan bulan Hijriah harta kita itu mencapai nisab. Itulah mulai dihitung haul. Misalnya sampai nisabnya adalah Rabiul Awal, tanggal 20 Rabiul Awal. Nah, mulai dicatat tanggalnya. Satu tahunnya adalah 20 Rabiul Awal di tahun depan. Jadi tidak harus tanggal 1 Muharram. Keliru. Kalau dihitung 1 Muharram ternyata sebetulnya haulnya sudah setengah tahun yang lalu, maka kezaliman. Ya, karena ada hak orang miskin daripada hartanya. Kezaliman ya. Itu bukan milik kita. Jadi mohon diperhatikan yang punya harta yang sudah sampai nisab, tolong diperhatikan waktunya, ditandain tanggalannya, kemudian mulai dihitung haulnya, dan nanti di akhir ketika sudah tiba tempo haul pada tahun yang depan, dicek lagi hartanya, apakah masih bertahan di atas nisab ataukah sudah berkurang. Kalau masih bertahan di atas nisab maka keluarkan zakatnya. Kalau tidak maka tidak keluarkan. Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah hanya dengan menggunakan kaos kaki, yaitu kaos kaki yang membentuk kaki tapi menutup kulit secara sempurna, untuk sholat bagi wanita itu sudah sah dan sudah dianggap menutup aurat? Atau kaki juga harus ditutupi dengan kain yang longgar seperti bawahan mukena? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, maka menutup kaos kaki itu sudah teranggap menutup aurat. Ya, sebetulnya menutup aurat itu mencakup menutup kulitnya dan menutup lekukan tubuhnya. Tapi khusus kaki gitu ya, kaki itu lekukannya bukan bagian yang terlalu sensitif atau mudah. Kalau seandainya hanya pakai kaos kaki nggak apa-apa. Tapi kalau ditutup lebih sempurna menggunakan mukena ya, atau baju yang longgar, itu lebih afdal. Jadi kalau sudah
tertutup ya sudah tidak apa-apa, termasuk menutup aurat. Boleh kaos kaki sudah termasuk menutup aurat. Wallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ini pertanyaan dari Zoom yang dulu Ustaz, yang sempat kami catat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Berkaitan dengan zakat Ustaz. A memiliki simpanan emas 50 gram dan uang 50 juta. Jika kurs emas pada saat itu 1 gram adalah 1 juta, apakah A wajib mengeluarkan zakat apabila emas dan uang sudah mencapai haul? Jazakallahu khairan Ustaz. Mempunyai simpanan emas 50 gram dan uang 50 juta. Kurs emas 1 gramnya 1 juta ketika itu. Wajib mengeluarkan zakat untuk emas dan uang. Iya, wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab ya. Syarat zakat mal itu kan sampai nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas dan haul. Haul itu genap 1 tahun harta itu berada di atas nisab. Dihitung dengan kalender hijriah. Itu. Apalagi emas itu semakin bertambah waktu biasanya semakin bertambah nilainya. Bisa jadi emas yang dibeli tahun 2025 ketika dinilaikan lagi di 2026 bertambah nilainya. Maka yang digunakan adalah nilai emas pada jatuh haul. Nilai emas pada masa jatuh haul, bukan ketika membeli emas di tahun yang sebelumnya atau tahun dulu gitu. 50 juta tambah 50 gram emas ini sudah sampai nisabnya. Ini bisa nilainya 100 juta lebih. Ya, bisa nilainya 100 juta. Ini kayaknya sudah bisa sampai nisab ya. Sepertinya sudah sampai nisab. Coba lihat lagi harga emas. Harga emas ketika mengecek nisab itu berapa? Sudah sampai seharga 85 gram emas ya, berarti sudah nisab, tinggal dihitung 1 tahunnya, kemudian penghitungan 2,5% zakatnya berdasarkan nilai emas di tahun jatuh tempo haul. Insyaallah baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita beralih Ustaz dari pertanyaan teman-teman yang ada di Zoom. Sudah ada satu pertanyaan Ustaz, dan barangkali jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain bisa raise hand atau bisa menuliskan pula. Mungkin kami batasi 3 pertanyaan saja ya Ustaz ya. Izin kami bacakan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ketika bulan puasa seorang muazin ingin mengumandangkan azan maghrib. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah membatalkan puasanya terlebih dahulu atau mengumandangkan azan terlebih dahulu Ustaz? Jazakumullah khairan. Batalkan puasa terlebih dahulu baru azan. Cara membatalkannya mungkin bisa sekedar makan kurma atau bisa minum air, seteguk air. Dengan demikian dia menggabungkan 2 kebaikan. Yang pertama, kebaikan menyegerakan buka puasa. Kemudian yang kedua, kebaikan menyegerakan azan begitu tiba waktunya. Ya, mungkin bisa ditambahkan juga, bisa dipahami juga ada kebaikan ketiga. Kalau dia membatalkannya dengan makanan-makanan ringan yang disunahkan seperti kurma, kemudian air putih, ya itu dia juga mengamalkan sunnah. Bisa jazakumullah khairan atas jawabannya. Belum ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin saya izin bertanya Ustaz. Boleh Ustaz? Ya kan. Okay. Berkaitan juga dengan Ramadan Ustaz. Biasanya ada perbedaan selisih waktu Ustaz antara jadwal Kemenak, misalkan kami di Sleman, Kemenak Sleman, dengan jadwal yang ada di aplikasi secara umum Ustaz. Kita kan biasanya ada install aplikasi itu Ustaz ya. Atau mungkin barangkali aplikasi seperti Muslim Pro dan yang lainnya. Itu ada selisih Ustaz. Sedangkan yang digunakan di masjid, misal di masjid kami itu juga menggunakan aplikasi yang sudah beredar luas Ustaz. Sedangkan ternyata ada selisih sekitar 1 atau 2 menit dengan jadwal dari Kemenak, misalkan dari daerah Sleman. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal Ustaz, yang harus kita pilih Ustaz untuk kemudian kita jadikan jadwal imsyakiyah untuk masjid tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz.
Ini tentang imsak sahur ya? Eh, Buka imsak atau sahur buka? sama buka puasa Ustaz, lebih tepatnya Ustaz. Buka puasa. Gitu ya. Eh, Solusinya adalah kembali kepada sebentar. Solusinya kalau di sini kita memilih yang paling hati-hati. Bunya alal yakin, memilih mana yang paling menenteramkan dan meyakinkan. Kalau berkaitan dengan sahur, maka kita bisa memilih yang lebih cepat, lebih hati-hati ya kan ya. Kalau berkaitan dengan buka, ya yang lebih hati-hati berarti lebih mundur. Itu bunya alal yakin. Meskipun saya pernah membaca pernyataan Ibnu Qayyim kalau nggak salah, eh, bahwa kalau dalam keadaan ragu, apakah sudah tiba waktu subuh ataukah ragu apakah sudah tiba waktu maghrib, maka kembali ke hukum asal. Hukum asal itu apa? Hukum sebelumnya. Misalnya sahur, hukum sebelumnya adalah malam. Hukum sebelumnya status waktunya adalah malam. Berarti selama belum yakin bahwa tiba waktu subuh, berarti masih dianggap malam. Keraguannya tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu dipandang. Sehingga hukum asalnya masih boleh sahur. Kalau kalau buka puasa maka hukum asalnya masih siang. Hukum asalnya belum tiba waktu maghrib, masih berlaku kewajiban puasa sampai tibanya keyakinan. Sampai tibanya keyakinan. Nah, saya rasa apa yang disampaikan Muka ini juga ini bagus untuk bisa dijadikan pedoman. Mau pilih yang hati-hati silakan, mau pilih yang ini juga silakan. Dua-duanya ada dalil ya. Kalau yang kedua ini dalilnya adalah istishab, yang salah satu dalil dalam hukum fikih ya, yang diakui oleh agama adalah istishab, kembali ke hukum asal. Allah. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Insyaallah pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Kapan dan bagaimana menentukan batas waktu sholat Isya Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Waktu sholat Isya itu sampai pada pertengahan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, sholatul isya'i ila nisfil lail. Sholat Isya itu sampai pertengahan malam. Pertengahan malam itu cara menghitungnya bagaimana? Yaitu waktu yang tengah-tengah antara waktu subuh dengan waktu maghrib. Kalau sekarang waktu maghribnya agak maju, 5:30. Waktu subuhnya agak maju juga ya. Nanti dihitung di tengah-tengahnya gitu, 5:30 misalnya. Nanti dihitung tengah-tengahnya jam berapa. Bisa mungkin jam 10:30, bisa mungkin jam 11, tergantung tentang waktu subuh dan waktu maghribnya. Nah, itulah waktu terakhir sholat Isya. Jadi bukan sampai subuh, tapi waktu sampai pertengahan malam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz, apakah berkenan Ustaz? Boleh, silahkan. Baik, insyaallah terakhir ya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika ada orang yang menyimpan hartanya pada kita dan sudah mencapai nisab? Apakah kita perlu membayarkan zakatnya karena harta tersebut sudah disimpan bertahun-tahun di tempat kami gitu? Jazakumullah khairan Ustaz. Yang wajib membayar zakat adalah pemilik harta, bukan yang dititipi. Kalau yang dititipi, wewenangnya adalah mengingatkan, Pak, ini sudah masuk nisab, silahkan ditunaikan zakatnya, atau bila perlu saya bantu. Jadi dia menunaikan zakat. Kalau dia mau menunaikan zakat, maka dia sebagai wakil pemilik harta. Disampaikan dulu, harus disampaikan dulu. Ya, supaya tidak tumpuk-tumpuk, barangkali itu sudah dihitung nisabnya dengan harta beliau yang lain, itu dibarengkan, kan? Supaya tidak numpuk-numpuk. Jadi sampaikan dulu. Kalau dipersilakan, ya Mas, tolong ya Mas dibantu untuk menghitung nisabnya,
kadar zakatnya berapa, monggo disalurkan aja. Jadi silahkan. Tapi kalau tidak dalam pengetahuannya tidak boleh, karena pada dasarnya zakat itu kewajiban kewajiban pada pemilik harta, bukan yang dititipi harta. Ya. Insyaallah. Baik Ustaz, Kemudian ada yang saya oh tambahkan ya. Mas tentang kaos kaki. Tadi saya katakan boleh karena karena kaki itu lekukan tubuhnya tidak sesensitif pantat atau dada atau bagian tubuh yang lain. Kedua telapak tangan dan kaos dengan kaki itu tidak ada ulama yang mengatakan harus tertutup baju. Ya harus ya, kalau disunahkan dianjurkan ya. Bahkan Nabi memerintahkan baju perempuan itu setidaknya lebih panjang dari kakinya asalkan tidak lebih dari satu hasta, ya kan? Nah, itu. Tapi yang perlu diperhatikan ya, meskipun boleh hanya sekedar kaos kaki dan masih terlihat lekukan kaki, dipastikan bahwa kulitnya nggak kelihatan, kulitnya sudah tidak terlihat, bukan kaos kaki yang transparan ya, maka itu sudah sah sebagai penutup aurat. Kalau masih transparan, maka dianggap belum menutup aurat. Masya Allah. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Ansori yang telah telah menyampaikan kepada kami ilmu-ilmu, faedah-faedah dan juga jawaban-jawaban yang telah tadi disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua, dan juga menjadi amal kebaikan bagi Ustadz, dan kami doakan pula semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa Allah jaga dalam kebaikan dan juga dalam kesehatan. Baik Ustadz dan juga teman-teman semua, alhamdulillah acara kita malam hari ini kita sudah cukupkan karena waktu sudah malam. Walaupun masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, insya Allah kita jadwalkan lagi di kesempatan berikutnya. Dan untuk jadwalnya insya Allah kami informasikan juga nanti insya Allah. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Ahmad Ansori atas banyak ilmu faedah dan juga waktunya untuk kami, dan juga kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan Zoom malam hari ini. Juga mari kita doakan semoga teman-teman yang belum join, semoga di kesempatan berikutnya bisa join bersama kita, dan semoga kita bisa bersama-sama thalabul ilmi bersama ustadz-ustadz di ANB Academy. Demikian live session pada kesempatan malam hari ini. Kami selaku MC dan mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu acara malam hari ini. Izin kami tutup. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.